Bayangin, kamu ulang tahun ke-200. Masih sehat, masih bisa main futsal, ngantor, bahkan ngerayain anniversary pernikahan ke-150. Kedengeran keren banget kan? Tapi, hidup 2 abad itu nggak cuma soal panjang umur. Coba pikirin gimana dunia bakal berubah kalau manusia bisa hidup selama itu. Populasi bisa meledak. Lapangan kerja makin sempit. Satu orang bisa nempatin satu posisi selama seabad. Generasi baru mungkin susah dapat tempat buat berkembang. Belum lagi soal makanan, energi, dan ruang buat tinggal. Terus, gimana dengan emosi dan hubungan manusia? Apakah cinta bisa bertahan 150 tahun? Atau justru, makin lama hidup, makin banyak kehilangan yang harus ditanggung? Dan jangan lupa teknologi dan dunia berubah cepat. Bayangin kamu lahir tahun 1825, dan sekarang harus ngerti cara kerja AI, VR, dan semua hal digital. Bakal siap gak tuh? Hidup panjang emang menggoda, tapi konsekuensinya bisa luar biasa rumit. Jadi, kalau dikasih pilihan buat hidup 200 tahun, kamu bakal ambil atau enggak? Secara alami, tubuh kita punya batas. Sel-sel di dalam tubuh cuma bisa membelah dan memperbaiki diri dalam jumlah terbatas. Itulah kenapa kita menua, jadi lemah, dan akhirnya, ya, kamu tahu sendiri. Tapi sains nggak tinggal diam. Sekarang, teknologi anti-aging mulai dikembangkan secara serius. Bukan cuma skincare atau suplemen, tapi udah masuk ke level bioteknologi tingkat tinggi, kayak manipulasi gen, terapi stem cell, sampai perbaikan molekuler langsung di inti sel. Bayangin, kalau teknologi ini berhasil, kita bisa ngelambatin proses penuaan, bahkan memperpanjang umur manusia sampai 200 tahun atau lebih. Tentu aja, itu bukan cuma soal umur panjang. Itu artinya dunia masuk ke era baru, di mana manusia bisa upgrade dirinya sendiri lewat sains. Kalau itu kejadian, bakal jadi salah satu terobosan paling besar dalam sejarah bioteknologi, dan mungkin mengubah cara kita hidup selamanya. Tapi, siap nggak manusia menghadapi hidup yang panjang banget itu? Kalau semua orang bisa hidup sampai 200 tahun, kedengarannya keren ya? Tapi coba pikir lebih dalam, dunia bisa kewalahan. Populasi bisa meledak. Bayangin, orang-orang hidup 2 abad, tapi angka kelahiran tetap jalan terus. Kita butuh lebih banyak makanan, lebih banyak rumah, dan lapangan kerja yang makin sempit. Dan masalahnya nggak cuma soal jumlah. Generasi tua yang masih aktif kerja bisa bikin generasi muda susah dapat kesempatan. Bos kamu mungkin udah kerja di posisi itu selama 100 tahun. Belum lagi muncul pertanyaan besar soal etika. Siapa yang pantas hidup selama itu? Apakah semua orang dapat akses? Atau cuma orang kaya yang bisa beli teknologi anti-aging super mahal? Kalau cuma segelintir orang yang bisa nikmatin umur panjang, dunia bisa makin timpang. Bayangin ketimpangan sosial, ekonomi, bahkan kekuasaan, di tangan orang-orang yang gak pernah tua. Jadi, pertanyaannya bukan cuma, bisakah kita hidup lebih lama? Tapi juga, siapa yang boleh? Kalau manusia bisa hidup sampai 200 tahun, yang berubah bukan cuma tubuh kita, tapi juga cara kita memandang hidup. Nilai-nilai dalam masyarakat bisa ikut bergeser. Mungkin kita jadi lebih sabar, karena waktu terasa nggak terbatas. Gagal umur 50, masih ada 150 tahun buat bangkit lagi. Tapi, di sisi lain, bisa aja manusia jadi lebih dingin, lebih apatis. Soalnya, setelah hidup selama ratusan tahun, apa masih ada yang bikin kita benar-benar peduli? Tradisi dan budaya juga ikut terdampak. Di satu sisi, hal-hal kuno bisa bertahan lebih lama,
Karena orang-orang dari generasi lama masih hidup dan masih berpegang teguh pada nilai-nilai mereka. Tapi justru disitulah masalahnya. Kalau orang lama nggak pernah tergantikan, inovasi bisa mandek. Ide-ide baru susah masuk. Generasi muda nggak punya ruang buat membawa perubahan. Hidup 200 tahun, kedengarannya kayak mimpi ya? Bisa ngelakuin banyak hal, lihat dunia berubah, bahkan ngelewatin beberapa generasi. Tapi pertanyaannya bukan cuma, bisakah? Tapi, siapkah? Karena umur panjang bukan cuma soal waktu yang ditambah, tapi soal makna yang harus diisi. Kalau hidup lama tapi hampa, apa masih layak dijalani? Jadi sekarang tanya balik ke kamu. Kamu pilih hidup 2 abad dengan segala risikonya? Atau cukup hidup singkat, tapi penuh arti? Tulis pilihanmu di komentar. Dan jangan lupa subscribe buat bahas teori unik lainnya. Terima kasih.